Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Aulia Kartikasari dengan NPM 24011010215. Nah, di video ini aku akan jelasin apa sih penomoran itu dan apa juga daftar pustaka itu. Yang pertama ada pengertian penomoran. Nah, penomoran sendiri pada karya tulis ilmiah berfungsi untuk membantu pembaca dan penulis untuk mengetahui urutan bagian naskah. Penomoran ini digunakan untuk bab, subbab, dan anak subbab. Yang kedua ada penomoran halaman. Yang pertama menggunakan angka Romawi di daftar isi, kata pengantar, daftar tabel, dan daftar gambar. Yang kedua menggunakan angka Latin pada halaman bab atau konten pada penulisan karya tulis ilmiah yang diletakkan di bagian kanan atas. Sedangkan pada halaman bab nomor halaman diletakkan di tengah tepi bawah. Yang ketiga, tidak ada nomor halaman pada cover atau sampul atau judul serta halaman pengesahan. Jadi pada cover atau sampul serta judul, terus halaman pengesahan itu tidak ada penomoran halaman. Di sini ada format penulisan. Nah, format penulisan di sini tidak diperkenankan menggunakan dot, simbol, dan penunjuk lain dalam poin penjelasan. Hanya diperkenankan menggunakan angka dan huruf sebagai penunjuk poin. Di sini ada contoh penulisannya, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri, jika kita mengacu pada KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Yang kedua, daftar pustaka sendiri terkadang disebut juga sebagai referensi rujukan pranala atau sumber pustaka. Jadi daftar pustaka sendiri tidak hanya disebut sebagai daftar pustaka. Dengan arti lain, daftar pustaka ini memiliki banyak sekali nama lain atau sebutan lain, yaitu referensi, rujukan, pranala, atau sumber pustaka. Selanjutnya ada ragam gaya penulisan daftar pustaka. Ada banyak sekali format penulisan daftar pustaka atau yang dikenal sebagai gaya citasi atau citation style dari berbagai format yang ada. Terdapat 3 jenis citasi yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama, Modern Language Association atau MLA biasanya digunakan pada bidang ilmu bahasa, humaniora, filosofi, seni linguistik, dan lain-lain. Yang kedua ada American Psychological Association atau APA, biasanya digunakan pada bidang ilmu sosial, sains, pendidikan, teknik, dan lain-lain. Yang ketiga ada Chicago Manual Style atau CMS. Nah, biasanya CMS ini digunakan pada bidang ilmu sejarah, humaniora, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh penulisan daftar pustaka yang sumbernya dari buku. Nah, yang pertama ini berdasarkan format MLA. Di sini ada ketentuan dari format MLA sendiri, yaitu nama penulis, titik, judul buku. Nah, judul buku ini ditulis dengan miring ya, teman-teman. Terus titik, penerbit titik, tanterbit titik. Di sini ada contohnya, kalian bisa lihat langsung. Dan yang kedua ada format LPA. Di sini ketentuannya yaitu nama belakang diikuti oleh inisial nama depan dan tengah jika ada, titik, tahun, titik, nama buku ditulis miring, italik, titik, penerbit, titik. Di sini ada contohnya. Dan yang terakhir ada format CMS. Ketentuannya sendiri ada nama penulis, titik, judul buku yang ditulis dengan miring dan dengan menggunakan italik, titik nama kota penerbit, titik nama penerbit, titik tahun terbit. Di sini sudah ada contohnya masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka yang penulisannya lebih dari 3 orang. Ketika ada lebih dari 3 penulis untuk sebuah buku, disarankan untuk mencantumkan nama penulis pertama diikuti oleh et al. Nah, et al ini adalah singkatan dari et ali dalam bahasa Latin yang berarti dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan. Menggunakan et al. Membantu menjaga daftar pustaka tetap singkat dan mudah dibaca ketika terdapat banyak penulis. Nah, selanjutnya ada kapan sih penggunaannya? Biasanya digunakan jika ada lebih dari 3 penulis dengan beberapa gaya citasi, menyarankan mulai dari 4 atau lebih. Seperti ini contohnya, teman-teman. Selanjutnya ada contoh penulisan daftar pustaka yang sumbernya dari jurnal. Yang pertama, dengan format MLA. Yang kedua, format apa? Di sini. Yang ketiga, format CMS. Di sini sudah ada
Contohnya masing-masing berdasarkan formatnya sendiri-sendiri, yaitu format MLA, format APA, dan format CMS. Kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Di sini aku ada contoh penulisan daftar pustaka yang sumbernya dari internet. Nah, di sini ketentuannya yaitu nama, titik, terus tahun diberi tanda kurung, terus selanjutnya titik, judul ditulis dengan miring, titik tersedia di situs apa, dan diakses tanggal berapa. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini hanya contoh. Nah, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku dengan seksama. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau penjelasan aku kurang jelas. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.